Saudara-saudari, damai beserta kalian. Amin. Terpujilah Tuhan. Aku mengundang kalian hari ini untuk bicara bersama tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Iya. Sekarang semua orang tahu, gereja Tuhan yang Maha Kuasa saat ini adalah satu-satunya gereja yang secara terbuka menyatakan Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan Yesus yang kedua. Jadi Tuhan Yesus sebutlah kembali. Aku sudah lama menantikan hari ini. Dia telah memulai penghakimannya dari rumah Tuhan. Memberitakan Injil mengenai turunnya kerajaan Tuhan. Sekarang kita harus mencarinya. Umat gereja Tuhan yang Maha Kuasa memberitahu aku tentang Injil kerajaan Tuhan di akhir zaman. Firman Tuhan yang Maha Kuasa memang adalah kebenaran. Itu sungguh suara Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudari, jika kita tidak mencari atau mempelajari tentang penampakan kembali dan pekerjaan Tuhan, dan hanya menunggu turunnya secara terbuka di awan, kita akan disingkirkan sama seperti gadis bodoh yang menangis dan meratap karena siksaan dalam gelap. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman tidak akan lama dan akan segera diikuti dengan bencana. Itulah sebabnya kita harus belajar tentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Itu adalah tugas kita dan waktunya sempit. Iya. Hari ini, aku menghubungi dan mengundang Saudara Rizang dan Saudari Yang Apa kabar? untuk membagikan kesaksian mereka tentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Supaya kita bisa memahami bahwa Tuhan yang Maha Kuasa merupakan kedatangan kedua Tuhan Yesus dan kita dapat menyambut kedatangannya kembali. Mari sambut mereka. Silakan dulu. Penatua Peng, kau bilang jemaat gereja ini menyatakan bahwa Tuhan telah kembali dan melaksanakan penghakimannya untuk akhir zaman. Ya, aku rasa itu tidak benar. Semuanya dengarlah. Kalau Tuhan telah kembali untuk pekerjaannya, seharusnya dia berada di luar sana. Berkhotbah secara terbuka dan di banyak tempat, dengan banyak pengikut. Hebat dan menakjubkan. Itu akan memicu kegemparan di Tiongkok. Lalu, orang-orang di seluruh dunia akan tahu. Tapi tidak. Kita belum melihat sedikit pun dari semua itu. Bagaimana mungkin itu pekerjaan Tuhan? Benar. Kurasa dia memberikan argumen yang sangat bagus. Kalau Tuhan memang sudah kembali, semua orang pasti bisa melihatnya. Kita tidak dapat menerimanya jika kita tidak melihatnya. Itu benar. Kedatangan Tuhan kembali itu penting. Jadi kita harus berhati-hati. Saudara-saudari, mengenai kedatangan Tuhan kembali, banyak yang berasumsi bahwa Tuhan yang kembali untuk melakukan pekerjaannya harus mengakibatkan kegemparan. Bahkan kalau mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak akan turun dari awan dan dilihat semua orang. Mereka berpandangan kalau dia setidaknya akan melakukan mukjizat seperti saat Tuhan Yesus berkhotbah. Dia akan diikuti ribuan orang hebat dan menakjubkan, mengguncang seluruh negeri dan dunia. Itulah pandangan mereka mengenai pekerjaan Tuhan. Kalau tidak seperti itu, tidak ada orang yang akan mempercayai dan mengakui bahwa itu pekerjaan Tuhan. Tapi gagasan ini sebenarnya hanya imajinasi kita tentang kedatangan Tuhan kembali. Tapi semua orang cenderung mengabaikan firman Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah hendaklah engkau juga bersiap sedia karena Anak Manusia datang di waktu yang tidak engkau duga. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Diberkatilah ia yang berjaga-jaga dan menjaga pakaiannya, supaya ia tidak berjalan dengan telanjang dan jangan sampai kemaluannya terlihat. Kita cenderung berpikir, bagaimanapun cara Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, mukjizat apapun yang dilakukannya, betapa dia mengguncang seluruh Yudea, lalu disalibkan. Dengan cara yang sama dia akan datang kembali di akhir zaman. Ini bayangan semua orang mengenai pekerjaan Tuhan. Tapi tidak seorang pun menyadari dia tidak pernah melakukan hal yang sama. Tuhan bijaksana dan Maha Kuasa selalu melakukan hal yang baru. Itu benar. Jadi, itu sebabnya orang-orang selalu mencari tanda-tanda yang berhubungan dengan Tuhan dan kedatangannya kembali. Atau melihat apakah itu kedatangan Tuhan dengan mengukur seberapa besar kegemparan yang ditimbulkannya. Tapi tidak seorang pun fokus mendengarkan suara Tuhan. Tentang di mana Roh Kudus berbicara atau di mana kebenaran itu diungkapkan. Tak satu pun dari kita berpikir bahwa Tuhan akan turun dalam daging diam-diam seperti pencuri untuk bertemu dengan kita dan mengatakan kebenaran. Bahwa dia akan melakukan penghakimannya dimulai dari rumah Tuhan dan mengambil kembali hartanya yang paling berharga. Gadis bijaksana akan dibawa ke hadapannya yang langsung mengikutinya setelah mendengar kebenaran dan mengenali suaranya. Mereka akan dihakimi dan menerima penyucian melalui firman Tuhan, kemudian mereka akan dijadikan para pemenang, yaitu buah sulung.
Saat orang-orang menyadari hal ini, Tuhan sudah menjadikan mereka para pemenang. Pekerjaan Tuhan saat Dia datang diam-diam sudah selesai. Dan pekerjaan agungnya sudah terlaksana. Saat itu, yang dilihat manusia bukanlah Tuhan yang turun dari awan. Mereka akan melihat hujan bencana. Benar. Orang-orang dalam berbagai kelompok agama yang memilih untuk mencari tanda dan menunggunya datang dari awan-awan, sama seperti Thomas, yang tidak percaya dengan mukjizat Tuhan, kecuali melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mereka akhirnya akan diabaikan oleh Tuhan, ditinggalkan menangis dan meratap dalam bencana. Jadi kedatangan Tuhan kembali tidak akan menyebabkan kegemparan besar. Mereka yang mendengar dan mencoba memerhatikan suara Tuhan, memahami kalau siapapun yang bisa memberitakan kebenaran dan menyampaikan suara Tuhan adalah Kristus di akhir zaman. Penampakan kembali Tuhan dan kembalinya Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak akan peduli besar kecilnya kegemparan pekerjaan Tuhan dan lebih tidak peduli dengan mukjizat apapun. Orang-orang ini memiliki kecerdasan tinggi. Mereka tergolong gadis-gadis bijaksana yang akan dibawa ke hadapan takhta Tuhan lalu berpesta dengan Tuhan. Ya, kita harus menjadi gadis-gadis bijaksana. Ini menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Orang-orang adalah harta pilihan Tuhan yang dicurinya dari berbagai golongan. Mereka akan dijadikan para pemenang sebelum bencana itu. Cara Tuhan muncul kembali sangat bijaksana dan menyingkapkan begitu banyak orang. Manusia berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Itu benar. Ya, apa yang mereka beritakan sesuai dengan Alkitab. Apa yang mereka katakan sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Saudara-saudari, Iya, aku setuju. pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Kadang mengguncang dunia, kadang tanpa suara. Kadang bersifat umum, kadang tidak. Selain itu, Tuhan akan selalu melakukan hal baru dan Dia tidak akan mengulangi pekerjaannya sendiri. Dia menunjukkan kepada kita bahwa Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa. Benar. Saat Tuhan melakukan pekerjaannya di akhir zaman, Dia datang diam-diam untuk melaksanakan penghakimannya yang dimulai dari rumah Tuhan. Di permukaan tidak akan ada kegemparan. Tapi Dia sudah membentuk para pemenang jauh sebelum bencana itu terjadi. Tuhan sudah meraih kemenangan atas iblis dan menerima kemuliaan di timur. Tapi banyak orang berpikir kalau pekerjaan Tuhan akan menimbulkan kegemparan besar. Tanpa kegemparan besar, bagaimana mungkin itu sungguh pekerjaan Tuhan? Tuhan Yesus ketika Dia pertama kali muncul di bumi, melakukan banyak mujizat besar, menyebabkan kegemparan di seluruh Yudea. Kalau begitu, mengapa orang-orang tidak mengenali itu sebagai pekerjaan Tuhan? Dan mengapa sedikit orang mengenali bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus? Aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Katakan, kegemparan apa yang ingin kalian lihat? Tuhan yang Maha Kuasa turun ke Tiongkok untuk mengatakan kebenaran kepada umatnya. Pekerjaannya mengguncang setiap orang. Jutaan orang yang percaya kepada Tuhan dan merindukan kebenaran telah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, menyebabkan sensasi di seluruh Tiongkok. Tuhan yang Maha Kuasa adalah nama umum yang dikenal setiap orang di Tepat Tiongkok. sekali. Dan namanya tersebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Tapi demi melindungi posisi mereka, ada beberapa pendeta dan pemimpin agama yang menyebarkan isu-isu dan kebohongan untuk mencela dan menghujat Tuhan yang Maha Kuasa dan gerejanya, menyebabkan kegemparan besar di dunia keagamaan. Bukankah kita sudah melihat kegemparan besar ini? Tepat sekali. Iya, PKT membuat negara ini berbalik melawan kita untuk menghentikan pertumbuhan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Menentang Tuhan dan melenyapkan pekerjaan yang dilakukannya itu prioritas utama mereka. Dan Komite Pusat mengadakan banyak pertemuan rahasia, mendiskusikan cara melenyapkan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, lalu melenyapkan umat pilihan Tuhan. Demi mencapai tujuannya, mengubah seluruh Tiongkok menjadi negara ateis. Iya, benar. PKT bersedia melakukan apa saja. Dengan menggerakkan media, memberitakan kebohongan untuk menodai dan mengutuk gereja kita. Mengerahkan militer dan kepolisian untuk menekan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka memburu Kristus dan menangkap orang-orang percaya, sambil melakukan pemusnahan skala besar. Mereka menempatkan kamera di setiap jalan, lalu mengirim polisi.
Ini membuat masa kelam di seluruh negeri dan menyebabkan kepanikan. Semua yang mereka katakan itu benar. Iya. Mereka bahkan menyuap media arus utama internasional untuk mengarang isu dan menodai gereja Tuhan yang Maha Kuasa, menimbulkan kekacauan di dunia. Ini sama seperti Yesus yang ditentang dan dianiaya oleh pemerintahan Romawi dan orang-orang Farisi saat dia berada di bumi. Benar. Ini mengguncang seluruh negeri dan bahkan mengacaukan seluruh dunia. Benar. Katakan padaku, apakah ini termasuk kegemparan kecil? Ya, benar. Bagaimana orang masih belum memahami bahwa ini fakta? Itu benar. Tindakan PKT, penganiayaan mereka, memang memicu semacam kegaduhan. Tepat sekali. Kegemparan akibat pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa tidak sekecil itu. Benar, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan melihat PKT yang hendak menolak Tuhan sedemikian rupa akan bisa melihat kalau ini bukanlah sebuah kebetulan. Hanya penampakan Tuhan kembali yang bisa menimbulkan kebencian dan hukuman yang begitu besar dari sebuah rezim ateis yang keji. Benar. Benar. Seluruh dunia sedang menyaksikan kedatangan Tuhan kembali. Jadi kita semua harus waspada sedapat mungkin. Kita harus mencari dan mempelajari lebih banyak tentang pekerjaannya. Kalau tidak, kita akan melewatkan kesempatan untuk disempurnakan menjadi para pemenang Tuhan. Dan keselamatannya sudah berakhir saat dia menampakkan diri secara terbuka kepada manusia. Benar. Tuhan akan mengirimkan bencana untuk menghukum kejahatan. Suasananya akan mengerikan. Surga dan bumi akan berguncang dan negara-negara akan runtuh. Tapi kita sudah kehilangan kesempatan terakhir untuk bisa diselamatkan dan hanya mampu menangis dalam keputusasaan. Benar. Kita tidak boleh menjadi garis mereka. Iya, harus seperti mereka. Harus mencari. Karena itu, kita harus buang gagasan lama dan mempelajari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hal paling bijaksana yang dapat kita lakukan. Itu benar. Sekarang aku sudah paham. Hal terpenting dalam mencari pekerjaan Tuhan adalah menemukan kebenaran, supaya kita bisa mendengar suaranya. Itu karena hanya Kristuslah yang memegang kebenaran. Dimanapun kita menemukan kebenaran, di sanalah Tuhan berada. Mencari jalan yang benar seperti inilah yang dilakukan gadis bijaksana. Syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mendapat pelajaran semacam ini sungguh merupakan berkat. Iya, itu benar. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Firman Tuhan mungkin tidak mendatangkan banyak kegemparan, namun kuasa firman-Nya mampu mengubah segalanya. Bukankah itu kuasa Tuhan yang sedang bekerja? Alkitab mengatakan, pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Firman pada awalnya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa adalah firman yang mengambil rupa manusia. Dia mengungkapkan firman adalah firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Dan inilah hal dahsyat yang Tuhan kerjakan di dunia. Sebagian orang tidak akan melihatnya. Mereka tidak akan bisa memahami apa yang mereka lihat maupun dengar. Bukankah ini berarti mereka tak punya perasaan? Selama 2 kali Tuhan mengambil rupa manusia, Dia menyatakan dengan jelas bahwa Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sekarang, saat kita mempelajari pekerjaan Tuhan, prioritas kita seharusnya mencari di mana jalan kebenaran dan hidup itu terlihat. Dan mengenali suara Tuhan. Kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah terang sejati yang menampakkan diri kepada manusia, menerangi orang yang mencintai kebenaran dan merindukan kedatangannya kembali. Banyak orang menerima dan mengikuti terang yang sejati. Bukankah ini mewakili pekerjaan dan penampakan Tuhan kembali? Sekalipun dari luar tampak tidak menarik, firman Tuhan yang Maha Kuasa mampu mengguncangkan langit dan bumi, serta menjungkir balikan seluruh dunia yang gelap. Bukankah firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia merupakan kegemparan terbesar yang Tuhan lakukan? Namun orang buta memang tidak bisa melihatnya. Gempa bumi bisa menyebabkan kehebohan, tapi apa itu bisa menggantikan pekerjaan Tuhan? Manusia bisa begitu bodoh. Orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan sedang mencari penampakan Tuhan kembali, dan mereka akan mencari jejak-jejak pekerjaan Tuhan. Bila kita mencari penampakan Tuhan, maka kita harus mencari suaranya dan firman Roh Kudus kepada para jemaat. Biar kubacakan ayat firman Tuhan. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, oleh karena kita sedang mencari jejak langkah Tuhan, maka kita harus mencari kehendak Tuhan, perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan. Sebab di mana ada firman Tuhan yang baru,
di sanalah ada suara Tuhan. Dan di mana ada langkah kaki Tuhan, di situ juga ada perbuatan Tuhan. Di mana ada pengungkapan Tuhan, di situ juga ada penampakan Tuhan. Dan di mana ada penampakan Tuhan, di situ juga ada kebenaran dan jalan dan hidup. Firman Tuhan yang Maha Kuasa begitu luar biasa. Di mana ada firman baru dari Tuhan, di situ pasti ada penampakan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan segala kebenaran untuk keselamatan umat manusia. Kita hanya perlu membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, lalu bisa melihat kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan adalah suara Tuhan. Itulah jalan kehidupan kekal yang dianugerahkannya kepada manusia. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang menampakkan diri dalam rupa manusia kedatangan Yesus yang kedua. Dan dari fondasi yang diletakkan oleh penebusan Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan pekerjaan penghakimannya yang dimulai dari rumah Tuhan. Ini kunci dari rencana Tuhan untuk melepaskan manusia dari kendali iblis dan menganugerahkan keselamatannya kepada mereka. Ini juga tahap terakhir dari pengelolaan Tuhan yang akan menandai akhir dari zaman ini. Karena itu, kalau kita percaya bahwa firman yang disampaikan Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan, kita harus segera menerimanya dan menaati pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Hanya dengan begitu kita bisa diselamatkan dan masuk kerajaan Tuhan.